Halo semuanya, balik lagi di Jason Deris sama aku Jacqueline. Hari ini aku mau share ke kalian tips and trick nabung buat fangirling, konser, dan juga apa aja nih yang kamu butuhin atau yang perlu kamu bawa selama konser. Oke. Untuk masalah tabung menabung, budgetnya sendiri. Kalau aku prefer untuk misalkan nih kalian itu nonton di Indonesia lah, di negeri sendiri, sekitar 3 sampai 5 juta. 5 juta lah ya. Soalnya kenapa? Tiketnya sendiri itu sekarang nggak tahu ya. Kalau dulu tuh range-nya 2 sampai 5. Kalau sekarang nggak tahu apakah naik atau gimana gitu kan. Itu aja udah segitu, belum lagi kalau kamu dari luar kota kamu harus nginep. Mending kalau masih satu pulau. Kalau udah beda pulau kan harus pakai penerbangan. Tiket pesawat pulang pergi, penginapan, transportasi pas kamu di kota itu, esensial yang perlu kamu bawa, uang makan kamu di sana. Terus pokoknya bener-bener harus prepare banget lah gitu. Dan juga waktu itu kamu tuh harus tahu dulu gitu, kayak rutenya, rute mappingnya gitu di venue, karena takutnya kalian tersesat atau gimana. Kalau bisa sih aku saranin, misalkan nih dari kota kalian nih ada yang, kan pasti di setiap kota ada fandomnya juga kan, kayak ada grupnya gitu kan. Aku saranin ikut grup aja. Kenapa? Karena kalau kalian sendirian agak riskan, karena takutnya entah nyasar, entah dibohongin orang, karena gitu ya. Kalau sama bareng-bareng sama yang lain, selain bisa have fun bareng, nambah teman baru, dan kalian itu dijamin lah aman gitu kan, misalkan bersepuluhan gitu atau gimana. Atau misalkan kalian punya temen di kota itu, janjian sama temen kalian gitu. Terus untuk cara nabungnya bagi kalian yang masih pelajar, misalkan nih sehari kamu dapat uang jajan 20 sampai 50 ribu misalkan ya, usahain aja misalkan sehari 10 ribu, atau enggak minta, kamu ada uang jajan tapi kamu minta bekal juga aja jadinya. Tapi kan kalau lagi pandemi gini ya, aku tahu ya kalian nggak dapat uang jajan gitu, ada yang dapat ada yang enggak kan. Kalau yang dapat mending ditabung dulu dari sekarang, karena siapa tahu tahun depan tiba-tiba ada pencerahan gitu, big hit, ngasih Indonesia kesempatan buat ngadain konser lagi BTS gitu kan. Dan kalau misalkan nih kalian nih nabungnya 10 ribu sehari, setahun ada 365 hari kan, bisa jadi dapat 3.650.000. Kalau ternyata konsernya di akhir tahun depan, itu kan anggap aja jadi 1,5 tahun, itu kalian udah dapat ambil 5 juta kan, iya 5 juta lebih, 5 jutaan lah. Itu udah sangat cukup banget lah, kalian bisa dapat posisi si tiketnya yang tengah-tengah, yang which is yang tengah-tengah biasanya kayak festival lah yang berdiri itu loh, yang bisa kalau misalnya kalian siapa cepat dia dapat itulah ya, kalian tuh bisa. Jadi kalau festival biasanya yang berdiri, kamu datang ngantri duluan, biasa kan kita masuk duluan tuh, yang duluan bisa lari ke deket yang panggung gitu kan. Terus kalau untuk yang nonton di luar negeri, di luar Indonesia, itu budgetnya agak tinggi, karena kan kita pasti di sana nggak mungkin cuma sehari langsung pulang, pasti 2 hari 3 hari lah kan. Misal aja kayak ke Singapura atau Malaysia, di situ ya itu kalian harus tentuin sih kursnya berapa. Kalian uang buat jajan-jajan atau buat makan aja, minimalnya makan dan minumnya aja lah, bisa sama nginep gitu ya. 3 ini berapa nih sama misalkan 2 hari. Tiket penerbangannya, pulang pergi, jadwalnya kan, pasport. Kalau misalkan kalian mau nekat nih nonton kayak di Koreanya langsung, visanya harus jauh-jauh hari kalian buat, karena kan nggak tahu ya nanti takutnya
pas agak mepet-mepet susah gitu kan, takutnya nggak lolos visanya gitu. Terus pasportnya ya itu, kalau kata aku mending kalau kalian ya sekarang udah ada tabungan lah sekitar 300-400an ya, atau 500 lah, kalian buat aja dulu, karena kan paspor lumayan lah, 5 tahun sekali kan perpanjangnya kan. Dan itu pemakaiannya juga kan nggak sekali kamu pergi udah gitu kan, itu kan udah jangka panjang gitu, jadi worth it lah gitu. Jadi kalau emang kamu lagi butuh banget, nggak tergesa-gesa, karena yang aku tahu kalau kalian apa ya, kayak jasa joki gitu loh, itu tuh lebih kayak orang ketiga lah yang ngebuatin gitu ya, yang ngebantuin buat, jatuhnya lebih mahal, bisa sampai 3 kali lipatan, yang harusnya cuma 500 atau 700 bisa sampai 2 juta, berapa juta. Tapi emang sih ada yang jalur cepat gitulah, yang sehari jadi, kamu tinggal datang ke sana bawa dokumen, tinggal tanda tangan sama foto. Tapi aku nggak rekomen. Terus kalau mau yang jalur biasa, itu tuh kita kalau sekarang paspor itu harus ke yang aplikasi yang di imigrasinya itu loh, harus daftar dari jauh-jauh hari, dan cuman dibuka pendaftarannya tuh hari Jumat sekitar jam 2:30 sore lah. Itu tuh jadwalnya dari Senin ke Sabtu apa Senin ke Sabtu atau Senin ke Jumat gitu ya. Dan slotnya biasa satu hari itu cuma 40 slot. Jadi kalian itu juga itu harus pintar-pintar sendiri, karena aku waktu itu juga coba yang perpanjang paspor, agak susah, ribet gitu lah si jadwalnya. Dan itu harus pas mau ngedaftar, kalian itu harus sediain, misalkan kalau yang udah punya nih mau perpanjang pasportnya kalian sama KTP sama kakak, kalau nggak salah ya, aku lupa, karena itu sangat penting. Jadi satu orang itu bisa ngedaftarin sampai 5 orang, jadi per kakak gitu loh. Kalau satu kakak misalkan kamu ada 4 orang nih, mau 4-4-nya bisa, asal jadi yang KTP si kepala keluarganya aja gitu tuh. Terus nanti kalau pas isi berkas-berkasnya juga nggak gitu susah dah, kalau nggak salah cuman kalau yang udah punya cuma pasportnya aja sama KTP. Kalau yang belum punya harus pas foto, KTP, kakak, akte juga kalau nggak salah. Pokoknya ada lah, nanti dijelasin itu di situ. Terus kalau yang di luar itu, disaran bener-bener ya, kalau kalian punya kenalan di sana boleh nitip lah gitu. Soalnya gimana ya, pembelian tiket konser kalau di yang luar negeri, di luar Indonesia itu lebih barbar daripada yang di Indonesia. Di Indonesia mah mungkin sehari juga masih ada gitu, seharian gitu ya. Kalau di luar negeri, yang namanya 5 menit spread langsung sold out itu bener-bener gitu. Ada yang pernah kan yang cuman berapa detik. Karena ingat, balik lagi ya, internet di sana sama di sini itu kan beda lah. Kalau kalian ya nekat cobain sendiri boleh, cuman nggak disaranin karena keduluan sama yang di sana, karena ya itu internet, kecepatan internetnya agak kalau mau nyari kayak jasa tiketing gitu, ada beberapa juga. Kayak temen aku pernah tuh nonton One One di Malaysia 2 kali gitu. Dia pakai sistem kayak ada tiket yang ngurus tiketingnya lah, itu dia dapet. Terus dia dapet yang lucky draw gitu ya, dia dapet yang soundchecknya gitu pas one good banget itu. Jadi kalau mau kalian nyari mending cari dulu, cari yang benar-benar trusted gitu. Terus untuk apa aja yang harus kamu siapin. Nah, yang dibawa itu tas, kalau bisa tasnya yang selempang, karena bisa ditaruh di depan dan lebih aman. Kalau misalkan tas yang backpack, kadang kan kita nggak nyadar gitu, kalau lagi dempet-dempetan ada orang yang ngebuka sleting tas kamu juga kan, kita nggak tahu ya, takutnya barangnya ada yang hilang gitu. Terus
kan kalau kita biasanya pada ngantri dari pagi, biar apalagi yang dapat tiketnya tuh yang mau yang berdiri itu pasti harus paling pagi, dan jadi biar dapat yang paling depan gitu. Jadi otomatis kalau open gate kamu paling duluan masuk kan. Kalian harus butuh yang namanya power bank. Jangan lupa kabelnya ya, nanti kalau bawa power banknya aja nggak ada kabel sama aja bohong kan. Nah, usahain inget ya diisi penuh, dan bawa yang emang kapasitasnya tuh cukup buat 2 kali ngecas gitulah, atau 3 kali gitu. Jadi bawa yang agak gede itu. Yang kedua yang pasti kayak card wallet gini, kalian nanti bawa uang cashnya di tengahnya aja, 1 atau 2 lembar gitu kan, misalkan 100-200 ribu gitu, bisa pengen jajan yang macam-macam. Karena kalau kayak official merchandise biasanya kan dibantu sama dijual sama staff yang dari konsernya juga kan, itu pasti nanti disediain yang namanya debit card, yang buat ngegosok itu kan, ngegosok debit card. Jadi itu masih aman lah, gak usah bawa uang terlalu besar-besar kan. Terus air minum yang 600 ml boleh. Itu kalian mending agak irit-irit minumnya juga ya, soalnya kalau kalian kebanyakan minum di sana tuh biasanya you know lah, si WC-nya itu kurang bersih, dan kadang cuma disediain yang kayak portable toilet gitu. Yang portable toilet itu bener-bener aduh ya, namanya kotor, kurang bersih banget lah pokoknya. Kalian aduh, kayak kalau nggak perlu pipis ya udah gitu lah, nggak usah sama sekali, mendingan nggak usah gitu. Soalnya beneran itu yang namanya kotor banget. Aku juga waktu itu pernah sampai gimana ya, nahan napas gitu sambil pipis. Terus kalian harus bawa yang namanya tisu basah dan tisu kering. Kalau tisu kering ya you know lah, cewek bisa mau WC, bisa aduh pengen lapin itu gitu kan. Kalau tisu basah, kita di sana itu di venue-nya pasti seharian, dan kebanyakan kalau venue-nya itu kan outdoor kayak di luar, kayak di stadium gitu kan, pasti butuh yang namanya penyegaran. Jadi ini bisa buat ngelap muka kamu lah, badan kamu gitu kan. Terus kalau misalnya kalian nggak gitu terlalu make up, nggak usah bawa make up lah gitu. Paling kalau kalian butuh ya paling lip tint lah, bawa 1 gitu sama bedak misalkan. Dan gitu, kalau mau bawa sisir bawa aja yang kecil. Kamera itu nggak dibolehin sama sekali, jadi jangan sekali-sekali kamu bawa, kalau nggak disita kadang susah ngambilnya lagi. Terus di card wallet itu selain debit, aku baru inget ya, kita harus bawa tanda pengenal kita, entah itu kamu kartu pelajar atau KTP kamu gitu, takutnya dibutuhin pas di sana. Soalnya kalau aku lihat-lihat dari yang pengalaman fangirl di luar mereka itu lebih ketat ya, tiketing itu sesuai dengan nama kita biasanya. Jadi biasanya itu kalau masuk dicek tuh KTP kalian sama si nama yang tercantum di tiketnya, karena itu ya itu takutnya itu tiket punya orang lain kamu ambil gitu atau gimana lah. Terus apalagi ya, untuk makanan bawa aja snack kecil, cemilan aja kayak permen, coklat atau roti. Jangan bawa makanan yang terlalu berat, karena kalau bawa makanan terlalu berat susah juga pasti makannya, dan takutnya nggak keburu juga kan. Mending yang bawa aja bisa sambil dibawa gitu, sambil jalan sambil makan itu. Nah terus kalau aku saranin kalian ke venue-nya, kalau misalkan yang konsernya kalian tuh dapat tiketnya yang udah ada numbernya gitu loh, si numbernya itu udah aman sih. Itu mah kalau mau agak sorean juga masih bisa karena sesuai dengan nomornya gitu. Kalau yang nggak ada nomor gitu, yang otomatis yang siapa duluan yang datang, kamu duluan yang masuk gitu ya, itu mendingan datangnya dari pagi gitu. Soalnya dari pagi pun, dari waktu itu aku pernah nyampe tuh sekitar jam 8 pagi, itu tuh udah penuh juga gitu. Terus kalau kalian nih, bagi kalian yang suka jajanin perintilan,
mending dari pagi karena ya itu untuk ngelilingin venue-nya juga kan. Dan kalau misalkan solo concert biasanya itu dari pihak mereka ada yang jual yang official merchandise juga kan. Nah, kalau kalian mau beli juga di pas konser gitu, biasanya kan ada yang item-item tertentu yang spesial pas konser turnya mereka ini gitu. Mending dari pagi juga karena ngantrinya sangat-sangat apalagi kalau kayak aku lihat yang BTS itu ya luar biasa, itu padat, yang namanya padat tuh bener-bener padat gitu. Jadi ingat ya, kalian mending jadi atur jadwalnya yang pastinya gimana gitu. Kalau ada yang side-side misalkan nih, oh di booth ini ada ini, booth ini ada ini, biasanya tuh banyak banget kalau yang BTS gitu suka ada yang kayak free merchandise gitu kan, free item lah. Nah itu kalian biasanya dapat si site-nya nih, si map site-nya kayak gimana nih, tempatnya booth-nya di sini, booth-nya di sini. Mending kalian lihat dulu mending kemana dulu atau gimana gitu, kayak si pemetaannya alur kalian mau gimana. Jadi itu sekian dulu tips and triknya. Kalau ada yang mau ditanyain tolong masukin di komen aja. Terus jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Semoga kita bisa nonton konser bersama-sama. Oke. Berakhir.